Saudara, pandemi COVID-19 memang sangat berdampak sekali pada kehidupan kita, kehidupan banyak orang ya. Banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, dirumahkan, bahkan ada juga siswa-siswa sekolahan yang harus belajar dari rumah. Dan ini perubahan-perubahan ini juga menyebabkan kebanyakan orang mengalami stres. Bahkan ada juga yang stresnya mungkin stres tingkat tinggi ya. Dan untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama dengan Ide Bagus Jendra Wijaya, seorang psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Langsung saja kita tanyakan terkait dengan seperti apa perkembangan dari orang gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Apakah ada peningkatan, Kak? Baik, sebenarnya untuk data dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sendiri memang ada peningkatan, tapi kita belum dapat nih data berapa persen peningkatannya. Tapi kalau kita mengambil data dari nasional, itu ada peningkatan lebih dari 80.000 orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini orang dengan gangguan jiwa baru atau misalkan orang yang misalkan dia sudah sempat di rumah, kemudian kembali lagi atau kambuh lagi, relapse lagi. Itu datanya 80.000 kurang lebih, perbedaannya itu dengan 2019 dengan di tahun 2000 saat ini. Jadi karena pandemi ini kurang lebih peningkatannya sebesar itu ya, 80.000 itu tadi secara nasional. Mereka biasanya kalau datang ke rumah sakit jiwa tersebut keluhannya tuh seperti apa sih, Kak? Baik. Untuk keluhannya, memang yang paling sering itu terjadi adalah masalah kecemasan. Mereka cemas dengan kondisi pandemi ini, mereka cemas karena serba ketidakpastian ya, terutama apakah dia tertular atau keluarganya tertular, seperti itu. Kemudian ada juga seperti masalah ekonomi, terutama di Bali ya, karena kan banyak sektor pekerjaan mereka bekerja di pariwisata, sehingga banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan. Nah, kehilangan pekerjaan ini bukan berarti mereka yang dewasa saja gitu. Saya bahkan pernah menemui mereka yang usianya masih belasan atau 20 awal ketika mereka lulus kuliah atau lulus sekolah kesulitan mendapatkan pekerjaan baru, atau mereka yang misalkan baru baru bekerja sudah dirumahkan. Itu tentu menjadi sumber stres tersendiri. Belum lagi mereka yang kehilangan atau harus mengalami perpisahan karena misalkan keluarganya menjadi korban, seperti itu. Apakah mereka semua yang tadi Kakak sebutkan itu dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali itu atau malah dirawatnya di rumah? Oh, baik. Sebenarnya kembali lagi, ketika kita berbicara rumah sakit jiwa seperti itu ya, itu adalah mereka yang mengalami gangguan jiwa berat. Artinya mereka yang sudah tidak mampu lagi menilai dirinya sendiri. Mereka sudah kesulitan untuk berfungsi secara normal. Nah, misalkan itu untuk gangguan jiwa berat mereka akan dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi untuk gangguan jiwa yang sifatnya lebih ringan atau sedang, mereka biasanya diarahkan mampu secara mandiri untuk mengelola kondisi psikologisnya seperti itu. Nah, ada juga misalkan gangguan jiwa sedang yang mereka masih bisa mendapatkan treatmentnya seperti itu, pengobatannya dengan rawat jalan. Jadi mendapatkan psikoterapi melalui obat bersama psikiater, menggunakan obat namun rawat jalan di rumah. Sedangkan untuk yang ringan biasanya kita lebih ke psikoterapi suportif. Kita mengarahkan apa yang mereka bisa lakukan di rumah. Apa hal yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka hindari, seperti itu. Contohnya apa, Kak, untuk yang sifatnya ringan atau sedang itu apa yang harus mereka lakukan di rumah itu? Oke. Untuk mereka yang mengalami gangguan jiwa ringan atau orang dengan masalah kesehatan mental gitu ya, kita biasanya mengarahkan untuk menghindari. Kita harus mengenal dulu sumber stresnya. Nah, misalkan kita tahu bahwa kita ini mudah cemas dengan pandemi, seperti kita khawatir dengan pandemi. Untuk supaya kita tidak cemas, tentu kita harus mengikuti protokol kesehatan itu. Ketika kita mengikuti protokol kesehatan, kita akan lebih mawas bahwa aku tidak akan tertular karena aku sudah mengikuti protokol kesehatan. Atau misalkan mengurangi paparan terlalu banyak informasi dari apalagi media-media yang kita tidak tahu kebenarannya, terutama forward dari WhatsApp, misalkan grup-grup keluarga, atau misalkan di rumah sendiri ada yang terlalu cemas. Nah, ketika keluarga sendiri cemas, kita pun akan ikut cemas. Itu yang harus kita hindari. Kemudian misalkan terkait dengan finansial, gitu ya. Ini yang paling sering terjadi, harus saya bahas juga, gitu. Bahwa ketika misalkan kita mengalami kesulitan finansial karena pandemi ini, gitu ya, kita hanya harus ingat bahwa kita tidak perlu melihat besaran dari penghasilan itu sendiri saat ini. Karena kita hanya perlu bertahan, tidak perlu berkembang. Kita hanya perlu bertahan, melakukan apa saja yang bisa kita lakukan.
berdagang sekalipun ketika penghasilannya jauh dibanding yang sebelumnya, tidak apa-apa. Itu membantu kita ngerasa bermakna untuk kita melanjutkan kehidupan. Itu sih. Jadi fokus pada apa yang bisa kita lakukan dan yang bisa kendalikan saja. Oke, baik, luar biasa sekali. Lagi satu Kak, ada sarankah untuk saudara-saudara atau pemirsa yang ada di rumah untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini? Oke. Sebenarnya kita harus selalu ingat bahwa bagaimanapun satu tindakan pencegahan itu lebih berarti daripada 10 tindakan penyembuhan. Jadi kita harus fokus pada tindakan pencegahannya saja. Kita ikuti protokol kesehatan, kita bantu diri kita lebih sehat, terhindar dari stres, melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa bermakna. Gitu. Terima kasih banyak Kak Jendra sudah berbagi informasi terkait dengan jumlah orang gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Itu dia saudara informasi dari Kakak Jendra, yaitu adalah seorang psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Permana Dewi, Sang Putu Aryase, Kompas Dewata.